next lagi ya, aku tuh penasaran. Tadi itu kamu kan cerita kudanya galak-galak gitu. Sedangkan kamu kan pertama kali mengenal kuda aja, kudanya sudah nyaman sama kamu karena kamu yang merawat kandangnya, terus kamu mulai merawat-rawat si kudanya itu. Nah, terus kamu harus ganti kuda, kudanya galak. Itu gimana cara pendekatannya? Yang pertama ikut sama perawatnya dulu, sama groomnya dulu, ke kandang, ambil kuda, ya itu, kayak elus-elus kepalanya, badannya gitu. Jadi kadang kalau selesai latihan itu diajak jalan gitu. Jadi kan tenaganya udah berkurang tuh habis latihan. Jadi dia lebih tenang, lebih rileks. Ya udah ajak jalan gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau diajak jalan gitu ya, terus sama kamu terus, dia tuh bisa nyaman ya? Lebih nyaman lagi. Kuda aja bisa nyaman, apalagi selain kuda. Oke, kalau dari kamu sendiri melihat kuda gitu ya, kamu tadi bilang kalau ada kuda galak gitu. Maksudnya galak itu seperti apa sih? Ya kadang ada yang gigit. Intinya dia lebih aktif aja sih. Lebih aktif sama kayak beda sama kuda-kuda yang biasanya keluar kayak gitu. Jadi dia lebih banyak gerakannya gitu ya. Mungkin dia lagi caper kali sama kamu. Kan soalnya kan baru kenal. Nah, memulai di equestrian kamu nggak dapat medali. Iya, nggak dapat medali. Terus sekarang bocorannya kamu sudah berapa kali? 2 kali menang ya? 2 kali menang. Nah itu bisa sampai sekeren ini. Itu gimana itu prosesnya? Cukup lama juga sih. Yang pertama itu ya tetap latihannya Sabtu Minggu doang, cuma Sabtu Minggu. Jadi Sabtu Minggu itu latihan. Ya, hari Sabtunya latihan biasa, hari Minggunya baru jumping kayak gitu. Tiap hari kayak gitu. Kalau pas gitu mulai pagi sama sore. Jadi 2 sesi latihan per harinya. Pagi latihan sebelum, biasanya kan kalau di Surabaya itu jam 10 baru mulai latihan. Nah itu pagi jam 7, jam 8 aku udah mulai latihan dulu. Oh jadi kamu curi start? Curi start dulu. Nah, karena kamu ada di situ dari kemarinnya ya. Nah dari situ juga bisa pendekatan sama kudanya. Jadi selesai latihan dirawat dulu, di apa itu, bantu-bantu groom lah, bantu-bantu groom, terus megang kuda yang lain yang beda karakter. Jadi belajar dari situ. Jadi tiap kuda itu kita harus paham setiap karakternya. Oh, jadi kamu tuh bukan hanya kamu ini megang kuda ini, ya udah kamu latihannya sama ini terus enggak ya? Enggak. Nah, mumpung di Surabaya ini, jadi aku belajar mulai ngerawat kuda juga sih. Jadi belajar banyak kuda. Jadi tiap groom itu pasti kenalan sama perawat-perawat kuda di sana kenalan. Itu karena kamu kan memang udah dari Sabtu, Minggu di situ. Jadi gitu. 2 hari itu full sama kuda. Oh, oke. Kalau dari teman-teman kamu sendiri nih yang latihan, mereka tuh seperti itu nggak sih ngejalaninnya? Oh enggak. Jadi mereka itu cuma datang, naik, setelah selesai naik latihan, udah selesai pulang. Paling cuma nanti selesai dirawat, taruh di kandang, dia ngasih wortel. Udah cuma gitu doang. Tapi kalau kamu enggak ya? Enggak, makanya kamu bisa lebih deket sama si kuda. Iya, lebih kayak berbaur aja sih di kandang gitu. Oke. Mungkin kamu bisa juara karena kamu sudah punya chemistry sama si kuda yang kamu tunggangin, ya kan? Bisa jadi. Ya kan? Dengan kita bekerja sama, gitu kan? Iya. Bekerja sama nih antara penunggang dan juga kudanya. Terus akhirnya jadi kamu bisa bisikin ke kudanya, ayo menang, semangat gitu ya. Kalau yang lain kan mungkin cuma dipakai latihan, sudah. Itu mungkin kurang chemistry-nya. Jadi si kuda juga kan siapa gitu ya. Kalau kamu Amar gitu, Fahri gitu. Lebih terkenal siapa sih namanya? Kalau di Lumajang sih kebanyakan orang tahu Amar. Kalau di Surabaya Fahri. Ya udah sih, sama-sama nama KTP ya. Sama-sama KTP. Jadi dipanggil siapa aja, oke lah. Termasuk juga nanti nama di sertifikat. Iya, di sertifikat. Di sertifikat juga sama gitu. Jadi nggak ada yang beda sih. Nggak ada yang beda. Biasanya kalau atlet emang gitu ya. Iya. Emang harus pakai nama asli, kecuali kalau artis. Iya, bisa. Mau jadi artis? Enggak dulu. Ada loh kan ya, dari mulai atlet terus kemudian ditawarin sinetron atau FTV gitu. Ya kali-kali
kamu bisa. Kan ini kamu kan bisa apa ya, membuat chemistry sama kuda ya, kali-kali dengan sesama manusia juga chemistry-nya makin dapat tuh. Sama nggak sih PDKT-nya kuda sama manusia, sama kan? Iya sih, sama. Hampir sama ya. Lah. Hampir sama ya. Mungkin kamu belum pernah PDKT ya. Selain sama kuda. Belum. Sekarang itu lebih fokus sama atlet sih. Sama atlet ya. Jadi fokus, makanya bisa kamu menang di 2 kejuaraan. Itu apa aja? Yang pertama, Fun Equestrian Game itu cuma internal sih. Pertandingan kecil tapi lawannya lumayan lah gitu. Itu juara 1 di kelas 70 cm show jumping. Wih. Itu show jumping berarti 70 cm. Ya, berarti dia lompatnya 70 cm. 70 cm. Itu termasuk tinggi apa enggak sih? Termasuk sih. Termasuk tinggi. Untuk pemula udah bagus gitu. Oh, itu kamu masuknya sebenarnya pemula ya? Iya, pemula. Aslinya yang lain yang pemula itu masih di kelas 30 cm sama 50. Oh, tapi kamu sudah di 70. Sudah di 70. Tambah keren lagi. 70. Kamu bawa supporter ya ke sini ya? Iya, iya. Iya sih, kan ya masa sih atlet nggak ada supporternya ya kan, ya Indonesia kan gitu ya. Bisa. Yang kedua? Yang kedua itu ada di Surabaya Jumping Master tahun kemarin 2022. Tahun kemarin iya, menang lagi. Menang. Yang satu juara 3 di kelas 70 lagi. Yang satu juara di kelas 80-90 itu juara 4. Jadi nggak masuk di nominasi 1, 2, 3. Tapi tetap untuk kudanya dapat roset, ridernya dapat apa itu sertifikat, cuma kita bedanya nggak dapat medali yang 4 ke bawah. Oh gitu. Iya, jadi kan biasanya emang 1, 2, 3 1, 2, gitu 3, ya. Iya. Jadi tapi tetap dapat sertifikat. Dapat sertifikat. Nah itu kamu masih SMA atau sudah? Masih SMA. Masih SMA. Terus sekarang? Sekarang kuliah. Oh, sekarang kuliah. Sekarang kuliah. Nah, di mana? Di Universitas Airlangga, Surabaya. Surabaya. Oke, karena kamu udah mengenal kota Surabaya beserta kuda-kudanya. Jadi kamu memilihnya memang di Surabaya kuliahnya. Jadi mendekatkan diri kepada hobi. Iya. Iya. Seru sih sebenarnya. Terus ditawarin kan kuliahnya di mana gitu kan. Aku pilih di Surabaya. Ditawarin kemarin tuh sempat masuk di UNESA, di olahraga juga lewat jalur prestasi. Oh, kalau di UNER ini? Kalau di UNER mandiri sih. Oh, mandiri. Mandiri. Jurusan apa? Jurusan olahraga? Perikanan dan kelautan. Loh. Menyimpang jauh kan? Iya. Soalnya yang aku tahu kan kamu dari kecil tentang fisik, ya kan? Ya bayanganku kamu kuliah itu ngambil kayak keguruan olahraga ataupun juga ya tentang olahraga lah gitu. Ini kenapa jadi ke perikanan dan kelautan? Pertama aku itu milih di Fakultas Kedokteran Hewan, kan 2 pilihan tuh waktu tes. Habis itu pilihan keduanya perikanan. Ya nggak jauh lah dari hewan gitu kan. Oh iya. Nah, keterimanya di perikanan, ya udah dijalani. Cari yang beda. Iya. Kalau selama ini kamu dengan hewan darat, terus sekarang jadi hewan air ya. Air. Jadi perikanan dan juga kelautan. Kali-kali jadi atlet renang habis ini. Renang belajar di laut. Enggak ya, enggak ke situ ya konsepnya ya. Enggak, tapi kamu tetap fokus sama berkudanya. Untuk akhir-akhir ini enggak dulu, soalnya udah masukin semester 5. Jadi berkudanya dikurangin dulu. Mungkin kalau berkuda latihannya di Mamluk kalau pas libur. Oh, pas libur. Berarti kayak sekarang ini. Pas libur. Sama nggak sih? Iya, sama. Sama ya, mahasiswa dengan siswa. Iya. Ya kan, karena kita kan udah mau masuki tahun ajaran baru. Iya. Kan sekarang libur juga gitu. Berarti kamu juga sudah libur. Sudah libur. Dan sekarang kamu di Mamluk latihannya. Mamluk. Kenapa milih di Mamluk? Yang pertama ada potensi lagi buat berkembang. Yang kedua satu-satunya equestrian, sekolah berkuda equestrian di Lumajang. Wih, bener. Supporter kamu mendukung.
Iya, kamu sendiri melihat kuda-kuda di Mamluk itu seperti apa? Potensinya ada sih, buat dia berkembang lagi. Jadi buat event-event yang lebih besar lagi seperti itu. Oh, mungkin next event kamu bisa ikut mempersiapkan juga gitu ya? Pastinya. Oke, semoga nanti kamu makin sukses ke depannya ya untuk antara kuliah dan juga berkudanya. Jadi jangan dilupakan berkudanya ya. Karena kamu udah dari awal, udah dari kecil gitu kan dengan kuda gitu. Nanti mungkin kamu bisa fokus lagi. Setelah semester 5, 6 kan ada KKN kayak gitu ya, terus belum skripsi ya, fokus dulu lah sama belajarnya ya. Jadi karir, prestasi itu imbang juga gitu. Sukses selalu Muhammad Amar Fahri, terima kasih. Sama-sama.